Selanjutnya adalah particle object. Particle object itu ada el dan rel. Particle object ini untuk menandakan suatu objek sesuai dengan namanya ya. Jadi partikel-partikel yang aku jelasin di sini ada partikel topik, ada partikel subjek, dan ada partikel object. Itu sesuai dengan namanya, fungsinya juga sesuai dengan namanya. Nah, jadi kalau partikel object itu untuk menandakan suatu objek. Ya, kalian ingat kan kalau di bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kayak gitu guys. Bahasa Korea juga ada SPOK, cuman tatanannya atau susunannya nggak sama dengan bahasa Indonesia. Tapi itu nanti ya, kita bakalan belajar satu-satu. Jadi di sini ada el untuk akhiran konsonan dan r untuk akhiran vokal. Nah, kita lihat ya. Di sini ada mul. Mul artinya adalah air. Dan mul ini akhirannya adalah real. Jadi di sini kita pakai el. Mul plus el jadinya apa? Murel. Murel. Bukan mulel, bukan mulel ya. Tapi murel. Ingat, di sini ada real ketemu dengan ing, jadinya realnya seolah-olah dia pindah ke sini kan. Jadinya murel. 매워서 물을 많이 마셔요. Karena pedas, akhirnya minum banyak air. Nah, di sini nggak ada subjeknya, kita bisa ganti dia dengan saya atau kamu, dia, atau siapapun itu. Jadi di bahasa Korea sering banget nggak ada subjeknya. Jadi gini aja pun udah ada artinya gitu. 매워서 물을 많이 마셔요. Nah, tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu aku, berarti itu saya. Maksudnya yang minum banyak air itu saya. Karena pedas, saya minum banyak air. Nah, di sini mul itu sebagai objek kan, makanya kita kasih partikel objek. Saya minum banyak air. Siapa sih yang minum banyak air? Itu saya. Saya di sini. Kita bisa nambahin di sini 저는. Tapi kita nggak fokus ke sini, kita fokus ke air. Jadi banyak minum apa sih? Air, mul. Nah, kita lanjut ke sini. Di sini ada 옷. 옷 itu adalah pakaian atau baju. Di sini akhirannya adalah siut. Jadi kita pakai el. 옷 plus el jadinya 옷을. 옷을. 석진 오빠가 이 옷을 샀어요. 석진 오빠 membeli baju ini. Nah, jadi Seokjin ini adalah BTS, Jin BTS. Seokjin 오빠가, nah kalian kalau fokus ke sini, ini ka itu menandakan kalau subjeknya adalah Seokjin 오빠. Tapi kita sekarang fokus ke partikel objek ya. Jadi partikel objeknya di sini adalah ini. Jadi 옷을 샀어요. Membeli baju. Di sini Seokjin 오빠 itu beli apa sih? Seokjin 오빠 beli baju. 옷을 kita bisa lihat di sini. 옷. Selanjutnya adalah 고양이. 고양이. 고양이 akhirannya adalah i. Ya. Jadi di sini kita pakai 를. 고양이를. 고양이를. 나는 그 고양이를 도와줬어. Aku menyelamatkan kucing itu. Jadi, apa yang aku selamatkan? 고양이. Kucing. Oke? Selanjutnya adalah 반지. Ini beda dengan yang contoh sebelumnya ya. Yang sebelumnya adalah 바지. 바지 adalah pants atau celana. Dan 반지 adalah cincin. 반지 akhirannya adalah i, jadi kita pakai 를. 반지를 엄마 반지를 샀어요. Ibu membeli cincin. Jadi ibu beli apa sih? Cincin. 엄마 반지를 샀어요. Kalau kalian tanya kenapa ini 엄마nya nggak dikasih partikel subjek sih? 엄마가, misal 엄마가 반지를 샀어요. Nah, itu bisa kalian tambahin, bisa enggak. Kadang di bahasa Korea mereka itu menghilangkan partikel subjek
Karena ya emang biar cepet gitu. Tapi kalau kalian nulis itu harus ditulis ya. 엄마가 반지를 샀어요. Karena ini untuk speaking, kita lagi belajar untuk speaking, kalian nggak apa-apa ngomong 엄마 반지를 샀어요. Tapi lebih bagus kalau kalian tambahin partikel subjek di sini ya. 엄마가 반지를 샀어요. Nah, ini ada contoh lain. Akhiran konsonan pakai e untuk mengingat kembali dan akhiran vokal pakai r. Apa 문을 닫아요. Ayah menutup pintu. Jadi 문 itu pintu. 문을 pintu. Akhiran vokal pakai r. Di sini contohnya 엄마 사과를 먹어요. Ibu makan apel. Apel itu 사과. 사과를. Ibu makan apel. Subjek, predikat, objek. Tapi 엄마 사과를 먹어요. Subjek, objek, dan predikat. Nah, dibalik ya. Oke, tadi kan apa sama 엄마 itu belum ada partikel subjeknya ya. Sekarang kita kasih 아빠가 문을 닫아요. 아빠가 문을 닫아요. 엄마가 사과를 먹어요. 엄마가 사과를 먹어요. Nah, kalau misal ini kita ganti partikel topik bisa nggak sih? Kayak misal 아빠는 문을 닫아요. atau 엄마는 사과를 먹어요. Bisa. Tapi pasti beda konteks ya. Oke, sekarang kita waktunya kuis lagi. Jadi ini kuisnya sama ya kayak yang tadi, tapi kalian ingat apa enggak? Ayo. 가방, 학교, 커피, sama 수건 artinya apa? 가방 itu apa? Ya, tas, 학교, sekolah, kopi, ini gampang banget. Kopi ya. Dan 수건 itu ya handuk. Nah, ini tuh bacanya kopi ya. Kopi bukan kopi. Kalau gini itu jadinya kopi. Yep. Ya, tulisanku aneh. Jadi pokoknya kalau kayak tulisannya kayak gini, kopi ini kopi. Kopi dan kopi. Artinya beda ya. Kalau yang ini artinya adalah mimisan. Oke, sekarang kita hapus. Kalian pikir dulu ini apa? 가방, 학교, kopi, dan 수건 itu pakai 을 atau 를. Nah, 가방을, 학교를, 커피를, dan 수건을. Selesai bagian 1. 수고하셨습니다. Kalian sudah bekerja keras. Sekarang kita lanjut ke bagian 2.